karena Gogori, kami atau saya boykot produk-produk Indonesia di negaranya. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menolak sedan Mercedes-Benz S600 yang baru dibeli pemerintah menjadi mobil dinasnya. Ini dia mobil listrik karya anak bangsa yang ditolak negeri sendiri. Kabarnya, Solo dilirik oleh Malaysia dan berencana akan mengambil alih produksi mobil listrik tersebut. Hai, halo geng, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Zainal Satori. Sebelum video ini saya mulai, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semua yang menonton video ini baik-baik saja, dimurahkan rezekinya, selalu berpikiran yang positif dan dijauhkan dari mara bahaya oleh Tuhan yang Maha Esa. Karena si Cindo yang bernama Gogori ini selalu menghujat dan mencari keburukan, bahkan menfitnah tiktoker ataupun youtuber, intinya influencer Indonesia dan juga Malaysia. Kini mengundang para netizen itu semakin geram, dan saya itu tadi tengok di VT-nya Gogori ada yang berkomentar macam ini, geng. Akibat Gogori, saya sudah boykot produk Indonesia di Malaysia. Jelas ini yang berkomentar warga tempatan Malaysia. Lalu video itu ditanggapi langsung oleh si Gogori tersebut. Nah, macam mana tanggapannya? Kita tengok dulu videonya. Konten ini saya buat untuk menjawab komentar ya, karena Gogori, kami atau saya boykot produk-produk Indonesia di negaranya. Ini jawaban saya, ini kredit tangkapan layar dari Detik News ya, detikauto.com, dari grup Detik News ya. Perdana Menteri negara sebelah membatalkan pesanan mobil dinas Mercy S600 dan lebih pilih pakai Toyota Camry ya. Nah, begini saya jelaskan kepada Anda, kami warga Indonesia tidak pernah bersikap seperti itu kepada negara Anda atau produk-produk negara Anda. Tapi kami membeli berdasarkan keperluan kami dan quality dan harga dari produk-produk yang Anda jual di negara kami. Kereta nasional kalian kami tak mau beli. Sebab apa? Sebab pejabat-pejabat tinggi negara dan penguasa-penguasa di negara Anda pun senang menggunakan kereta-kereta asing. Ya. Jenama-jenama yang lebih punya nama, jenama-jenama asing, ya. Mereka naik Rolls-Royce, mereka naik Mercedes-Benz, mereka naik lagi Toyota Camry. Ya, tak ada yang mau naik kereta nasional kalian. Ya, sebab itu kami tak mau beli. Karena mereka sepertinya, saya bukan maksudnya menghina atau memfitnah ya. Kalau orang-orang penting di negara Anda macam ini tidak gunakan kereta nasional sebagai kendaraan mereka sehari-hari, berarti mereka merasa kereta nasional tak cukup baik kualitinya buat mereka, atau tak cukup prestisnya bagi mereka, ya. Jadi kami tak akan beli produk-produk di negara Anda yang di negara kami bisa produksi. Jadi kalau di Indonesia ada baju-baju, snack-snack dan sebagainya, kita sendiri punya, harganya lebih murah, quality lebih baik, kita tak akan import juga dari negara Anda. Tapi kami tak mau katakan itu sebuah boykot. Ya. Itu adalah common sense. Kenapa kita harus melancong ke negara Anda lalu kita beli barang-barang apa-apa yang ada di Indonesia dan harganya sama, bahkan lebih murah di Indonesia? Tak payah. Nah, buat teman-teman yang mungkin mencari dokter di negara sebelah, lalu beli obat-obatan atau suplemen-suplemen yang harganya lebih murah di negara sebelah, ya itu wajar sekali. Karena memang kalau memang lebih murah dan kualitasnya bagus, kenapa tidak? Ya, tapi untuk produk-produk yang lain yang ada di Indonesia ini juga berlaku ya, kalau kita melancong ke negara manapun, ke Jepang, ke Hong Kong, dan lain-lain. Kalau barang-barangnya yang sama itu ada di Indonesia, kita nggak usah repot-repot bawa oleh-oleh. Ya, berat-beratin koper. Ya, beli baju merek-merek, kemudian di bandara kita kena masalah, bea cukai, dan lain-lain ribet. Ya, mending kita nggak usah bawa. Itu saran saya. Ya. Dan buat
Anda sebagai warga negara sebelah, tolong jangan sombong, jangan memusuhi kami, jangan berkomentar negatif tentang kami. Kami masih mengimpor listrik dari Sarawak. Ya, kalau sikap kalian tidak bersahabat, harap Anda tahu pemerintah kami dan perusahaan listrik negara sedang membangun banyak sekali proyek-proyek kelistrikan di Kalimantan. Ya, pembangkit listrik tenaga air, pembangkit listrik macam-macam, ya, jaringan interkoneksi. Kalau listrik kami cukup di Kalimantan, kami tak lagi import listrik dari negara Anda. Ya. Ya, karena apa? Kami tengok macam-macam komentar, ya. Sepertinya kalian ini tidak ada rasa bersyukur dan terima kasih. Lah, kami bagikan bisnis, ya, yang sangat baik, kongsi yang sangat baik, kami dihina. Saya tak paham ini, macam mana customer service seperti ini, sangat teruk. Ya. Beli listrik pun dari Sarawak kalian olok-olok. Dan saya yakin kalian ini bukan warga Sarawak, tapi warga Semenanjung. Ya, oknum-oknum yang toksik ini biasanya dari Semenanjung, suka dengki dan iri hati. Ya, kawan-kawan di Sarawak saya percaya tidak ada hati macam ini. Ya, mereka senang bila kami beli listrik dari Sarawak, karena itu income buat Sarawak, uang keuntungan buat Sarawak. Jadi saya mohon kalian jangan komentar-komentar macam-macam soal boykot dan lain-lain. Ingat penduduk kami 280 juta. Kalau kami boykot produk-produk kalian, kalian lebih rugi. Ya, negara kecil tak payah sombong. Kami negara besar. Kami punya income secara keseluruhan. Daya beli kami lebih besar dari negara kecil kamu. Ya, kami boleh boykot produk-produk kalian dan kalian lebih rugi daripada kami. Ya, terima kasih. Saya harapkan konten ini bisa dicerna dengan baik, ya, jangan dimasukkan hati. Kami bukan ingin memboikot produk-produk kalian, kami ingin berkongsi baik dengan kalian. Tapi kalau kalian sikap macam ini, ya mohon maaf, ya kami juga boleh memboikot produk-produk kalian. yang sombong itu siapa? Bukannya kamu sendiri, Kokori. Yang merasa arogan itu siapa? Oke. Saya akan mengulas sedikit ya tentang apa yang diperkatakan oleh Kokori tadi, karena di situ banyak topik yang dia bawa ya. Nah, katanya Milo itu lebih murah dan lebih bagus produk Indonesia daripada di Malaysia. Nah, soal Milo ini saya mengalaminya sendiri, geng. Sewaktu saya bekerja di Malaysia, lalu cuti pulang kampung ke Indonesia sendiri, saya tak lupa bawa Milo dari Malaysia, geng. Sebab kenapa? Sangatlah berbeza, geng. Milo dari Indonesia dan juga Malaysia. Saya tak cakap buruknya ya, tapi menyesuaikan selera. Di Indonesia Milo itu lebih banyak susunya. Nah, kalau di Malaysia itu lebih pekat dan sangat-sangat terasa coklatnya. Maka dari itulah kami itu lebih suka Milo dari Malaysia. Nah, macam itu. Nah, kalau soal kendaraan yang dibawa oleh PM Malaysia, PM itu menolak. Itu banyak sebetulnya alasannya, geng. Sebetulnya bukan masalah Kokori ya sebetulnya, tapi karena semua netizen itu terbawa opini-opini dari Kokori, maka dari itu netizen-netizen itu terpancing semuanya dengan Kokori. Dan siapa yang salah? Kokori sendiri. Kenapa buat narasi-narasi yang macam itu? Coba kalau buat narasi-narasi yang benar-benar edukasi atau menunjukkan, tak payahlah sama cakap-cakap negara orang, cakap aja negara sendiri macam itu. Kalau cakap negara orang itu yang baik-baik aja, itu is okay saya rasa ya. Jadi semua itu tergantung Kokori sendiri. Dan sebetulnya PM itu menolak kereta Mercy S600 tadi itu banyak alasannya, dan alasannya itu apa saja. Kalau saya cakap takutnya nanti ada yang salah. Alangkah baiknya kita tengok langsung kepada PM Malaysia. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menolak sedan Mercedes-Benz S600 yang baru dibeli pemerintah menjadi mobil dinasnya. Diketahui,
Mobil tersebut telah dibeli oleh Departemen Perdana Menteri sebelum Anwar mulai bekerja sebagai PM Malaysia. Anwar mengaku tidak ingin pengeluaran publik baru dihabiskan untuk dirinya dan memilih menggunakan kendaraan apapun yang tersedia. Berdasarkan laporan Free Malaysia Today, harga jual mobil Mercedes-Benz S600 di Malaysia antara Rp7.000 atau sekitar 2,4 miliar rupiah hingga 1,9 juta ringgit atau sekitar 6,6 miliar rupiah. Wah, gila. Pernyataan Anwar ini lantas memperkuat ucapannya bahwa tidak ada mobil dinas baru yang dibeli untuk ia gunakan maupun renovasi yang dilakukan di kantornya. Langkah ini diambil Anwar sebagai bagian dari budaya baru melawan pemborosan anggaran yang harus dilakukan oleh semua pihak. Keputusan ini sekaligus merupakan pesan Anwar kepada seluruh pimpinan departemen untuk mengingat bahwa dalam situasi ini Malaysia harus memulai budaya baru. Pasalnya, sebagai PM baru Malaysia, Anwar mengaku bahwa prioritas pertamanya adalah mengatasi inflasi dan kenaikan biaya hidup. Betul ini guys. Itulah geng alasannya Perdana Menteri Malaysia itu tak mau pakai kereta-kereta mewah. Dan dia orang itu lebih support, lebih sokong keretanya dia orang sendiri, produk Malaysia, yaitu Proton. Dan lagi satu, Perdana Menteri Malaysia itu tak pakai gengsi, tak payah action geng. Namanya juga Perdana Menteri ya, sebagai bapak negara itu harus mengayomi, mampu memakmurkan rakyatnya. Jadi yang pada intinya daripada uang itu dihambur-hamburkan hanya gengsi sesaat saja, alangkah baiknya uang itu dimanfaatkan untuk perekonomian negara agar rakyat-rakyatnya itu boleh makmur, senantiasa makmur, rata geng. Memang iya geng, yang saya rasakan ya selama saya itu bekerja di Malaysia, ekonomi di Malaysia itu memang sangatlah rata. Tak kisahlah itu bandar ke, perkampungan pelosok ke, di dalam hutan ke, semuanya dari segi harga itu sama, semuanya itu dikawal oleh kerajaan. Apabila sampai ada yang membeli harga yang melebihi dari kawalan kerajaan Malaysia, itu boleh kena denda ataupun boleh kena saman. Itu yang saya ketahui selama saya 8 tahun di Malaysia kan. Jadi saya ini cakap bukan hanya ambil di Google, bukan saya ini mengarang cerita, tapi sesuai dengan apa yang saya alami selama saya itu di sana itu geng. Dari segi ekonomi memang saya akui di Malaysia itu memang sudah cukup luar biasa lah. Kalau kita bandingkan dengan Indonesia memang kalah jauh lah geng. Tak apa, kita banding-bandingkan pun tak apa. Kalau pembandingan itu demi kebaikan, saya rasa tak apa. Tapi kalau perbandingan itu bertujuan untuk memburukkan ataupun berat sebelah, nah itu saya rasa memang tak patut lah. Nah, di video berikutnya ini ada salah satu pemuda Indonesia yang pintar. Pemuda Indonesia geng, yang pintar, dia orang itu mampu membuat kereta atau mobil listrik yang cukup mewah di Indonesia. Akan tetapi mungkin nasib pemuda itu kurang baik ya, tak diakui oleh pemerintahan Indonesia, malahan dilirik oleh kerajaan Malaysia. Macam mana videonya dan bentuk kereta ataupun mobilnya, kita simak dulu videonya. Ini dia mobil listrik karya anak bangsa yang ditolak negeri sendiri. Mobil listrik ini bernama Selok, yang diciptakan oleh pria bernama Rizky Elson. Mobil ini digadang-gadang bakal jadi produk kebanggaan Indonesia. Namun sayangnya, Selok dinyatakan tidak lulus uji emisi dan tidak layak produksi. Kabarnya, Selok dilirik oleh Malaysia dan berencana akan mengambil alih produksi mobil listrik tersebut. Kenapa
kenapa pemerintahan kita itu tak mengembangkan karya pemuda kita sendiri? Kenapa kita tak macam ataupun tak mencontoh Malaysia, geng? Sebenarnya menurut saya banyak alasannya sih. Mungkin harganya itu terlalu mahal, salah satunya mungkin ya, atau mungkin penyediaan spare partnya, ataupun kalau nanti ada barang-barang yang rusak itu namanya spare part lah kalau di Indonesia. Kalau di Malaysia tak tahu apa nama. Nah, mungkin penyediaan spare partnya itu tak memadai ataupun kurang cukup. Tak cukup lah. Jadi nanti kalau sampai disebarkan ke masyarakat, apabila ada yang rusak, namanya juga barang kendaraan ya, pastinya kan ada rusaknya. Kalau ada rusaknya, macam mana nanti nak memperbaiki? Mungkin itu alasannya. Atau mungkin juga karena produk itu hanya 1 atau 2, tak banyak. Kalau soal tak banyak itu ya, kalau pemerintahan support, kalau pemerintahan sokong itu boleh diperbanyak ya. Itulah, boleh diperbanyak sebetulnya. Itulah alasannya kenapa pemerintahan kita itu tak mau mengambil produk dari pribumi ataupun hasil karya pemuda Indonesia sendiri. Malahan itu dilirik oleh Malaysia, geng. Malahan dilirik oleh Malaysia. Dan banyak lagi, geng. Bukan hanya kereta saja. Ada beberapa juga hasil pemuda Indonesia ini yang diambil, bukan diambil, tapi lebih dihargai di luar negara. Itu ada juga, entah tak tahu kenapa pemerintahan tak tahu ke atau gimana, saya kurang paham. Dan video berikutnya itu ada beberapa jenis produk ataupun hasil karya anak bangsa, kereta-kereta yang cukup mewah. Kita tunjukkan dulu videonya. Mobil listrik buatan Indonesia belum mendunia. Mobil listrik generasi kedua di Indonesia ini mampu menempuh kecepatan hingga 220 km per jam dengan laju maksimal kekuatan 182 horsepower dan kapasitas mesin 130 kW. Adapun kapasitas baterai hingga 360 volt. Bila mobil listrik slow dalam keadaan baterai penuh mampu menempuh jarak sejauh 250 km. Oh, keren. Tucungsi memiliki motor listrik berkekuatan 200 kW. Kalau disetarakan dengan mobil bahan bakar bensin sama dengan 3000 cm3. Bila baterai terisi penuh, mobil ini mampu menempuh jarak 321 km. Selain itu, mobil listrik Tucungsi mampu menembus kecepatan 200 km per jam. Wah, dalamnya keren. Tiga, mobil anak bangsa atau MAB yang merupakan produsen bus listrik pertama di Indonesia. Di mana MAB juga sudah memiliki standar kualitas yang tinggi tak kalah dengan bus listrik buatan negara lainnya. Bahkan banyak fitur yang membuat MAB dinilai lebih unggul. Seperti sensor di depan kemudi untuk mendeteksi jika pengemudi mengantuk atau bermain handphone, sehingga mencegah terjadinya kecelakaan akibat kelalaian pengemudi. Mobilnya itu mewah-mewah loh, geng, keren-keren loh, geng. Dan ini sayang kalau sampai tak diakui di Indonesia, geng, karena ini boleh membanggakan Indonesia juga, geng. Tapi kenapa negara kita ini tak mau mengakui? Malahan negara lain yang melirik, yang lebih mengakui dan lebih menghargai, geng. Ini yang harus kita benahi, geng. Ada apa dengan Indonesia ini, geng? Apa orang-orang Indonesia ini iri kalau ada orang itu yang berjaya? Atau gimana? Saya pun tak tahu ya. Kalau kita cakap banyak-banyak, nanti gibah, takutnya malahan menambahkan dosa. Ya, kita berdoa sajalah, geng. Semoga hasil-hasil karya anak bangsa Indonesia ini lebih diakui lah. Nah, misal pun alasannya itu karena spare part ataupun produknya kurang banyak. Kalau pemerintahan itu mau mengembangkan ya, mau mengembangkan, itu sangatlah mudah. Atau mungkin karena banyaknya koruptor,
lalu susah untuk berkembang di negara ini? Apa pandangan kalian? Coba tulis di kolom komentar, dan berjumpa kembali di video saya yang selanjutnya. Saya Zainal Astori, seorang mantan TKI Malaysia. Salam TKI sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.